dan saudara-saudaranya, untuk Fransiskus Alexander Gugits yang meninggal 26 hari yang lalu. Dan yang terakhir, permohonan dari istri dan keluarga Andreas Francisco Barus untuk Bapak Aaron Lyndon Barus yang meninggal dunia 3 tahun lalu. Semoga mereka yang telah dipanggil Tuhan berbahagia dan memperoleh belas kasih Allah dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yakni cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Terimalah juga persembahan kami berdua dan 4 rekan kami di tempat masing-masing atas kesediaan-Mu mendampingi perjalanan hidup imamat kami selama 14 tahun ini. Semoga kami senantiasa boleh menjadi alat-Mu dan berkat bagi jemaat-Mu. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk melakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu membebani apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita berseru kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman,
dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus,
Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelician, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kalau berbicara tentang hukum, tentu saya tidak terlalu paham. Tetapi ketika mempersiapkan renungan ini, saya sedikit mencari tahu. Kita sudah tahu konsep hukum, tetapi pengertiannya kita mungkin tidak sedetail para ahli. Ada banyak ahli hukum atau filsuf-filsuf yang telah merumuskan istilah hukum. Entah Aristoteles, entah Immanuel Kant, entah tokoh-tokoh dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Saya mau mengutip salah satu pendapat dari tokoh yang ada di Indonesia. Bagi para sarjana hukum pasti mengerti siapa tokoh ini. Sedangkan bagi kita yang awam, termasuk saya, tidak tahu siapa sosok ini. Tetapi pendapatnya umum kita dengar. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Wuryono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Jadi ini sudah dibuat aturan oleh yang badan resmi yang berwajib yang sifatnya itu memaksa. Kalau mau ini, ya ini. Kalau mau itu, ya harus itu. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan berbentuk hukuman. Nah, ini pendapat yang sangat umum atau sangat mudah untuk kita pahami. Jadi hukum itu seperti itu, ini menurut ahli yang ada di Indonesia. Sekali lagi, masih banyak pendapat ahli yang lain, tetapi saya ambil yang sangat mudah kita pahami saat ini. Hukum yang dibuat atau dirumuskan oleh J.C.T. Simorangkir dan Wuryono Sastropranoto ini tentu yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita merujuk pada hidup iman, maka hukum yang kita harus pegang, yang harus kita hidupi adalah hukum menurut Allah yang disampaikan melalui putranya, Yesus Kristus. Dalam refleksi saya, hukum yang disampaikan Tuhan Yesus adalah segala tindakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi segala tindakan
meskipun rasanya seperti yang kita dengarkan hari ini agak berbeda, tetapi demi keselamatan jiwa-jiwa, itulah yang harus diperjuangkan. Jadi hukum menurut Tuhan Yesus adalah segala tindakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka kita bisa mendengarkan dalam banyak cerita dari Injil, gimana Tuhan Yesus mengatakan kalau pada hari Sabat, kemudian kamu melihat hewanmu terjebak, padahal hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Apa yang kamu buat? Kalau anakmu masuk dalam sebuah sumur dan itu hari Sabat, apa yang harus kamu buat? Berdiam diri kah? Melanggar peraturan demi keselamatan jiwa itu jauh lebih penting. Dan itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, hukum yang disampaikan Tuhan Yesus adalah segala tindakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini kita disodorkan kembali salah satu bagian perseteruan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi yang biasanya mereka juga sudah cukup umur karena punya pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Maka mereka bertanya kepada murid-murid atau kepada Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak mencuci tangan lebih dahulu sebelum makan. Itu baru salah satu. Dan tadi dikatakan juga dalam bacaan Injil, ada begitu banyak peraturan-peraturan soal mencuci kendi, mencuci cawan, perkakas tembaga dan sebagainya. Semalam dalam rasa penasaran saya melihat di media sosial, YouTube, bagaimana tradisi Yahudi berkaitan dengan soal makan. Dan ternyata memang ribet. Kalau di restoran Yahudi, mereka tidak boleh misalnya menyajikan susu dan daging bersamaan. Kalau mau makan daging setelah minum susu harus minimal 3 jam. Jadi setelah minum susu 3 jam kemudian baru boleh makan daging. Dan itu tidak boleh disiapkan bersamaan. Juga di rumah sama saja. Kalau kita kan tidak ya. Kalau ingin minum susu sambil makan daging ya biasa-biasa saja. Itu salah satu. Ketika mereka memasak sesuatu yang berkaitan dengan daging atau cairan atau sayur yang lain, harus memisahkan posisi pencucian, wadah-wadahnya itu. Nah, kita kayak gitu kan repot ya. Harus ini, nanti setelah itu tempat yang lain harus seperti ini. Itu betul-betul diatur. Itulah sebabnya mengapa dalam channel yang lain saya juga mengamati hebatnya orang-orang Yahudi, karena sudah sejak dini mereka ditata sedemikian rupa supaya disiplin. Dan karena disiplin itulah akhirnya mereka bisa menguasai dunia dalam banyak hal. Selain karena berkat Tuhan yang pernah mereka terima dari nenek moyangnya, tetapi juga karena mereka sudah diajari soal disiplin sejak dini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa menguasai dunia sekarang ini. Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, sekali lagi, banyak sekali perseteruan yang akan muncul antara Tuhan Yesus dengan para tokoh agama yang nanti kita tahu akan berpuncak pada kematian Tuhan Yesus. Dalam tradisi Yahudi ada 613 mitzvot atau 613 hukum yang berlaku di sana. Kalau sekarang kan sudah jutaan ya, hukum soal dagang, hukum soal pajak, hukum soal ini sudah jutaan kalau mau dihitung. Tetapi pada zaman itu sudah 613 hukum dalam tradisi Yahudi. 248 itu berupa perintah. Kalau mau makan cuci tangan, kalau mau ini harus ini, kalau habis pergi harus ini dan sebagainya, itu perintah. Tetapi ada 365 berupa larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh anu. Jadi totalnya ada 613. Dan itulah salah satu yang membuat akhirnya banyak orang-orang Yahudi terbebani. Maka Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pertama-tama beban itu terjadi karena mereka harus terpaksa mematuhi setiap aturan yang ada. Maka Tuhan Yesus mengatakan, menawarkan dirinya, datanglah kepadaku supaya diberikan penghiburan. Contohnya seperti hari ini, ketika para murid ditegur, kenapa kamu makan tidak cuci tangan? Tuhan Yesus malah membelanya.
bukan membela pelanggarannya, tetapi Tuhan Yesus melihat ada sesuatu yang salah yang perlu dia luruskan. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dengan cara yang bijaksana, kendati dia harus bertentangan dengan tradisi yang sudah dipegang ribuan tahun oleh bangsa Yahudi. Saudari-saudari yang terkasih, kita sekali lagi mengimani pribadi Tuhan Yesus yang sudah diajarkan oleh para murid sekian lamanya hingga sekarang. Tetapi pada zaman itu kita juga bisa melihat bahwa Yesus adalah manusia biasa yang oleh orang-orang sekitarnya dianggap sebagai pemuda biasa. Karena kita tahu umurnya tidak lebih dari 33 tahun, maka masih dianggap muda. Dan sebagai orang muda yang hidup pada zaman itu, dia juga dianggap pribadi yang tidak tahu oleh para tokoh. Sehingga itulah sebabnya mengapa seringkali Yesus menjadi perdebatan. Tokoh ini mengatakan seperti ini, tokoh ini mengatakan seperti ini, lalu kemudian Yesus mengatakan sebaliknya. Dan itu yang membuat mereka geram sehingga mencari cara untuk membunuh Yesus pada waktu yang tepat. Yesus sebagai pribadi orang muda yang pengajarannya berbeda dengan banyak orang atau banyak tokoh yang hidup pada zaman itu. Dia terkesan melawan aturan yang sudah ada. Maka dia juga dianggap orang gila karena berani-beraninya melawan para tokoh bahkan pemerintah yang berkuasa waktu itu. Sehingga kita juga mendengar kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, keluarganya datang untuk menjemput dia karena pengajaran-pengajarannya itu membuat banyak orang menjadi bingung. Dan kemarin kita juga mendengar minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, kamu gak mau pergi juga? Dan Tuhan mengatakan, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Ketika banyak orang pergi, 12 murid ini tetap setia ikut Yesus. Karena mereka juga ingin sama seperti Yesus, meskipun di pandangan, dalam pandangan orang, Yesus adalah guru yang aneh. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kalau kita sekarang membayangkan hidup pada zaman itu, lalu kita tarik ke sini, bisa saja kita menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita itu ya orang yang pantas untuk diperdebatkan. Contohnya dalam kasus masa pandemi ini. Kalau zaman itu Tuhan Yesus membela para muridnya tentang soal hukum, cuci tangan, membasuh dan sebagainya, kita di sini juga bisa memperdebatkan tentang pengetahuan kita yang minim, yang sedang, atau yang banyak tentang dunia kesehatan. Contoh, bisa saja perspektifnya berbeda-beda soal cuci tangan. Ada orang yang cuci tangannya cepat-cepat, ada orang yang lupa cuci tangan, dan kemudian diingatkan bisa marah atau bisa tersinggung, atau mungkin juga oh ya terima kasih. Itu soal cuci tangan di masa pandemi ini. Atau juga penggunaan masker. Yang satu mengatakan, kok maskernya masker kain, itu tembus itu, ganti, pakai yang medis. Lalu dalam bagian lain, petugas medis mengatakan kalau mau pakai masker medis untuk zaman sekarang karena ada virus Delta, ya harus pakai masker double gitu. Caranya begini. Yang lain bilang yang ini seperti ini saja, pakai yang model ini. Semua orang punya pendapat masing-masing dan ketika itu dihadapkan bisa saja terjadi perbedaan. Karena konsep masing-masing itu menurut pikirannya yang terbatas. Kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, mungkin kita semua akan didebat. Mungkin ya akan didebat karena tentang pengetahuan kita yang masih sangat minim di hadapan Allah. Atau mungkin juga misalnya kalau kita hidup pada zaman pandemi ini, soal perayaan Ekaristi, soal perayaan offline, perayaan online gitu ya, bisa saja berdebat karena kita mempunyai perspektif masing-masing. Yang satu karena saking takutnya sehingga mengatakan tidak usah ke gereja. Yang satu saking beraninya, udah kita nekat saja, bosan di rumah terus.
Semua orang punya perspektif masing-masing. Kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, apa yang akan dia katakan? Saya juga nggak tahu. Yang jelas, sekali lagi, setiap orang pasti punya pandangan masing-masing yang bisa saja menimbulkan perseteruan karena kita tidak tahu mana yang paling benar. Selalu yang paling benar adalah pandangan subjektif, pribadi. Saudara-saudara terkasih umat Allah, bercermin dari pengalaman Tuhan Yesus yang masih muda, yang tinggal di tengah orang-orang yang sudah menjadi tokoh-tokoh pada waktu itu. Saya secara pribadi merefleksikan, Romo Elis, kalau tahun lalu Romo Elis berefleksi tentang perjalanan 13 tahun. Sekarang saya merefleksikan sedikit saja tentang bagaimana menghidupi kesetiaan itu seperti Tuhan Yesus yang juga masih muda. 14 tahun mengalami kesetiaan Tuhan dalam pendampingan. Terlebih yang saya alami, situasi berat. Ketika dulu rekan-rekan saya banyak yang setelah dari Jogja kemudian dihantar oleh provinsi pimpinan untuk bertugas di paroki, saya mendapat sesuatu yang mengejutkan karena saya harus bertugas di radio keuskupan. Sesuatu yang tidak pernah dipelajari, tetapi harus belajar. Kalau hanya sekedar ngomong mungkin masih bisa, tetapi harus menyiapkan segala sesuatu dengan mengedit, menyiapkan ini, menyiapkan itu, yang tidak didapat di bangku kuliah. Itu pengalaman pertama yang membuat saya bertanya-tanya, mengapa saya harus terjun dalam dunia seperti itu, broadcasting yang saya tidak pernah tahu sama sekali. Tetapi disitulah pergumulan bagaimana Allah menyertai dalam hari demi hari, sehingga saya mampu mempelajari sesuatu yang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Atau misalnya sebagai pendamping retret, tidak pernah dipersiapkan secara khusus, tetapi ketika dari Jakarta kemudian diminta langsung ke rumah retret Laverna di Lampung, ya saya harus belajar untuk bisa menyesuaikan diri secepat mungkin. Kendati saya bukan orang yang hebat, saya belajar dari para suster yang di sana, mempelajari pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah dibuat oleh para romo di sana, tanpa mempersiapkan diri lebih dahulu. Tetapi yang jelas bersyukur bahwa dalam situasi yang berat, karena jujur saja kalau ketemu sama anak-anak itu kan bahannya sama, improvisasinya paling cerita doang. Setiap minggu ketemu sama anak bahannya ini, setiap ketemu sama anak yang SMP bahannya ini, yang SMA bahannya ini. Nanti kalau ketemu sama keluarga-keluarga rekoleksi begitu, kadang-kadang materinya, temanya apa? Nanti arahnya juga dituntun ke sana. Diulang-ulang, ada perasaan jenuh juga. Meskipun sekali lagi tetap bisa berinovasi, tetapi karena itu dalam satu tim, maka kita harus tetap berjumpa dan sebagainya. Dan sekali lagi, namanya tim itu tidak selalu mudah. Kita mau menyiapkan sendiri gampang banget. Kalau tugas kita sendiri gampang banget, tapi ketika harus menyatukan, ini yang tidak terlalu mudah karena perspektifnya berbeda-beda. Tetapi dari sanalah saya merasakan juga bagaimana Tuhan yang setia mendampingi dalam situasi yang sekali lagi tidak mudah. Lalu ketika bertugas di paroki, baik di Jakarta maupun juga di tempat ini, ada begitu banyak umat dan tokoh yang sering membuat kita menjadi sangat bersemangat, sangat mempunyai kekuatan dalam pelayanan. Tetapi satu dua gelintir orang yang kadang-kadang yang tidak sejalan, yang membuat akhirnya kok kayak gini, mentang-mentang romonya masih muda, kemudian seperti ini dan sebagainya. Tapi itulah dinamika yang saya pribadi alami, bercermin dari Tuhan Yesus yang masih muda. Bedanya Tuhan Yesus itu punya pengetahuan yang banyak, sedangkan saya hanya pengetahuan seperti debu, tidak tahu apa-apa, maka bisa saja mendapat perlakuan tertentu dari orang-orang tertentu. Dan inilah pengalaman situasi berat yang terus dibawa sehingga akhirnya tetap berusaha setia. Dan yang berikutnya juga adalah aneka pencobaan, macam-macam selama 14 tahun ini. Saya, para romo yang lain juga pernah mengalami aneka pencobaan. Tetapi situasi-situasi demikian mengajarkan kepada kami betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan ketika kami harus masuk dalam
kehidupan yang baru. Roma Elis pernah bercerita bagaimana ketika harus pergi ke Roma, bahasa Italia yang tidak pernah ia pelajari selama ini, kemudian bahasa Inggris yang mungkin juga dalam arti tertentu masih agak belepotan, pernah di-sharingkan di sini. Tetapi dia memasuki itu dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Dan inilah yang kami sadari sebagai betapa rapuhnya kami sebagai manusia, tetapi pantas disyukuri karena meskipun rapuh, kami tetap dipilih dan digunakan oleh Allah hingga saat ini. Maka saudari-saudari umat Allah yang terkasih, doakanlah kami yang masih muda ini, yang masih 14 tahun menjadi seorang imam, agar kami berenam juga tetap dikuatkan, meskipun terkadang kami sadar perjalanan panggilan bukanlah hal yang mudah. Saya akan mengakhiri permenungan pagi ini dengan sebuah lagu yang berjudul Rapuh Yang Kau Pilih. Lagu ini pasti kebanyakan belum pernah didengar, tapi lagu ini menjadi inspirasi bagaimana kita yang rapuh ini ternyata masih tetap dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian kerajaan Allah bagi jemaat. Dengan tergetar aku melangkah maju, menyadari ketapantasan saat memandang altarmu. Namun suara panggilanmu kuat bergema, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Rapuh diriku saat ku jawab ya, ku sandarkan panggilan ini pada topangan tanganmu. Belas kasih cintamu menguasaiku, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Semakin melangkah, semakin hatiku teguh, sungguh aku tak akan mampu bersandar pada diriku. Namun panggilanmu tegarkan aku, jadikan aku hanya bisa melangkah ke depan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Imamat adalah anugerah, aku hanya bisa memohon. Dengan rahmat itu ku berserah, menyediakan diri
dipakai oleh Tuhan. Rapuh yang kau pilih. Marilah sekarang kita memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putranya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harafiah. Bukalah hati umatmu untuk semakin tekun dan setia dalam mengikuti panggilanmu melalui penggembalaan para pemimpin gerejamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kami selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, berdasarkan cinta kasih. Tuntunlah umatmu untuk semakin berani mendengarkan sabdamu di dalam batin kami yang terdalam dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Ajarilah kami memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kami. Ajarilah kami memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kami umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bawa juga ungkapan syukur keluarga Bapak Sakijo dan Firmanto untuk kehamilan putri dan istri Anastasia yang ke-7 bulan. Semoga ibu dan bayi tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Juga atas sembuhnya keluarga Ignatius Sukiman, semoga mereka juga tetap merasakan kebaikan. Dan untuk warga lingkungan Santo Agustinus yang kemarin merayakan pesta nama, semoga mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang satu, tetap menjadi penyalur berkat bagi sesama, dan menjadi pelayan-pelayan bagi umat-Mu yang lain. Kami juga ingat akan saudara kami Fransiskus Alexander Gugits yang telah Kau panggil 26 hari lalu. Juga Bapak Aaron Lindan Barus yang telah meninggal 3 tahun lalu. Semoga mereka ya Tuhan bersama orang-orang yang lain juga boleh berbahagia di dalam kerajaan dan tetap menjadi pendoa bagi kami yang sedang berziarah. Dan yang terakhir kami juga berdoa untuk Romo Elis dan saya agar kami tetap bisa menjadi alat-alat-Mu
menjadi perpanjangan kasih dan berkat-Mu bagi jemaat yang Kau percayakan kepada kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu. Kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar hidup kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu Kau jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama, dan semoga kami semakin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan, sebagaimana dikehendaki oleh Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi dalam minggu ini. Hari Jumat tanggal 3 September jam 6 sore adalah Jumat pertama. Lektor Ibu Bernadetta Risma, petugas tata laksana, kor dan organis dari PDKK San Frades. Hari Minggu biasa ke-23 adalah Hari Kitab Suci Nasional, tanggal 5 September jam 7 pagi. Lektor Bapak Fransiskus Eko Setio, Pemazmur Marta Sari, petugas tata laksana dan kur, gabungan dari lingkungan Angela dan Barbara, organis Sari. 2. Jadwal baptisan kanak-kanak. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis tanggal 3 Oktober jam 4 sore di Balai Paroki. Sesudahnya dilaksanakan gladi bersih. Pelaksanaan baptisan tanggal 10 Oktober jam 5 sore di gereja. Formulir pendaftaran bisa diambil dengan Saudari Fidelia di Sekretariat Paroki. Saudari-saudara yang terkasih, tetap setia menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan juga 2B, berdoa dan bahagia. Ikuti dan taati seluruh himbauan pemerintah, termasuk juga untuk menerima vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini, baik Anda yang mendampingi saat ini dalam tugas maupun yang merayakan di rumah secara live streaming. Dan kita bersyukur bahwa kita tetap bisa merayakan Ekaristi dibantu oleh teman rekan-rekan kita yang ada di sini, mulai dari multimedia yang menyelenggarakan untuk live streaming, kemudian lektor, pemazmur, para misdinar, dan kori yang membantu kita dalam perayaan ini hari ini, dari keluarga Dehonian San Frades dan organis, terima kasih. Dan seluruh umat Allah yang hadir sebagai petugas tata laksana. Saudari-saudara terkasih, PPKM di Palembang memang belum berakhir sampai tanggal 6 September nanti. Maka kita akan menanti sampai tanggal 6 itu apakah PPKM sudah akan dicabut, dikurangi atau bagaimana untuk penyelenggaraan misa offline. Maka selama belum ada informasi entah dari keuskupan maupun dari paroki, memang kita sangat dianjurkan untuk menjaga diri kita baik-baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi warga lingkungan dan pengurus lingkungan, seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa program pendampingan atau penyelenggaraan rumah atau domus isoman yang bekerja sama dengan pihak Rumah Giri Nugraha sudah disiapkan. Maka kalau seandainya ada warga atau keluarga tertentu yang terpapar dan membutuhkan bantuan, bisa menghubungi pribadi dan nomor yang sudah
ada di selebaran yang sudah dibagikan ke tiap-tiap lingkungan. Maka pengurus lingkungan juga mohon kerjasamanya untuk mendata, untuk menginformasikan kalau seandainya ada jemaat kita yang sedang membutuhkan bantuan itu. Panitia yang ada akan membantu sebisanya untuk menghubungkan dengan Romo Guntoro yang ada di Rumah Retret Giri Nugraha, tetapi pengurus lingkungan juga diharapkan bantuannya kalau seandainya memang ada warganya yang terpapar. Ini amit-amit, ya, maksudnya moga-moga tidak ada, itu harapannya. Bahwa kita menyiapkan, iya menyiapkan, tetapi mudah-mudahan tidak ada lagi warga kita yang harus mengalami situasi sulit ini. Itu harapannya. Kalau nanti RRGN itu penuh dengan yang terpapar, ya sedih juga ya, artinya masih banyak yang harus ditangani. Tapi mudah-mudahan tidak banyak, tetapi juga bukan berarti kita sembunyi-sembunyi. Ini saja informasi supaya kita mengetahui dan kita tahu bahwa tidak banyak umat yang ikut dalam perayaan di sini. Mereka mencar kemana-mana sehingga kadang-kadang tidak banyak informasi yang mereka dengar, sehingga seringkali mereka bertanya-tanya, loh kok kami nggak tahu ya, karena tidak pernah misa di tempatnya sendiri. Itu kesulitan kita. Maka mari membantu rekan-rekan kita yang memang suka merayakan Ekaristi di tempat lain dengan membantu menginfokan apa yang kita ketahui di gereja paroki kita. Terima kasih untuk semuanya dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada